Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konflik antara Hamengkubuwono ke-7 dan Pangeran Puruboyo dan intik penunjukan putra mahkota. Ketika Gusti Raden Mas Putra wafat pada bulan Februari 1913, situasi politik di Kesultanan Yogyakarta kembali diwarnai dengan ketegangan. Setidaknya ada 3 faktor yang menciptakan kondisi dalam potensi ketegangan politik ini. Faktor pertama adalah peluang bagi lebih dari 1 orang putra Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk menduduki jabatan sebagai putra mahkota. Hal ini menimbulkan konspirasi politik di kalangan bangsawan di sekeliling raja untuk mendukung salah satu pangeran bisa menjadi calon putra mahkota. Faktor kedua menyangkut kesehatan Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang mulai menunjukkan kemunduran yang disebabkan usianya yang sudah mencapai 70 tahun. Kesehatan raja yang menurun menimbulkan spekulasi politik di lingkungan dalam keraton. Faktor ketiga yaitu tekanan pemerintah kolonial Belanda yang mendesak Sultan agar segera ditunjuk putra mahkota untuk keperluan menandatangani verklaring. Pemerintah Batavia memandang perlu pembuatan verklaring karena pada saat itu akan segera dilaksanakan reorganisasi di bidang agraria di wilayah Raja-Raja Jawa. Beberapa persoalan yang diduga akan memudahkan pelaksanaan reorganisasi tersebut akan dicarikan solusinya dengan pencantuman sejumlah pasal sebagai tuntutan pemerintah dalam verklaring tersebut. Dalam kondisi fisik yang demikian, Sultan Hamengkubuwono ke-7 dituntut untuk cermat dalam memilih putra mahkota baru. Hal ini berarti Sultan wajib mempertimbangkan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di keraton agar tidak terjebak dalam polarisasi yang berakibat merugikan Kesultanan Yogyakarta. Posisi Sultan Hamengkubuwono ke-7 berada di tengah 2 desakan. Di satu sisi, ada hasrat di kalangan putra-putranya untuk menjadi putra mahkota. Dan di sisi lain, keinginan pemerintah kolonial agar segera bisa memperoleh kontrak baru dengan pengisian posisi putra mahkota. Sampai akhir masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1921, kondisi politik Kesultanan Yogyakarta diwarnai dengan kekuatan tarik-menarik seputar posisi putra mahkota antara kelompok selir dan putra raja di satu sisi dengan pemerintah kolonial Belanda di sisi lain. Untuk yang keempat kalinya, Sultan Hamengkubuwono ke-7 dihadapkan pada persoalan kekosongan jabatan putra mahkota. Jabatan ini dianggap sangat strategis karena selain untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja setelah Sultan Hamengkubuwono ke-7 mangkat, juga akan membawa Kesultanan Yogyakarta dalam proses perkembangan dan perubahan zaman yang berlangsung. Akibatnya, pemilihan seorang pewaris tata perlu dipertimbangkan secara mendalam agar tidak membawa dampak yang buruk bagi eksistensi kesultanan. Namun demikian, bukan hanya Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang berkepentingan bagi penunjukan calon yang tepat. Pemerintah kolonial juga perlu mengawasi dan jika perlu melakukan intervensi. Mengingat sosok putra mahkota merupakan mitra, sekaligus pasalnya dalam memerintah, Jabestur, melalui kontrak-kontrak politik demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Persoalan ini sebenarnya sudah mulai muncul saat permaisuri pertama Sultan Hamengkubuwono ke-7, Ratu Hemas, wafat pada akhir tahun 1893. Tidak lama setelah pelantikan Gusti Raden Mas Putra sebagai putra mahkota. Ketika Putra masih hidup, kematian Ratu Hemas belum tampak menjadi persoalan. Namun, ketika Gusti Raden Mas Putra meninggal,
masalah menjadi kompleks. Hal ini disebabkan karena Sultan Hamengkubuwono ke-7 juga memiliki putra-putra yang lahir dari permaisuri kedua, Ratu Kencana, yang juga mengindaki posisi sebagai putra mahkota. Ratu Kencana muda yang ketika masih selir bernama Raden Ayu Retno Sriwulan diangkat menjadi permaisuri setelah Ratu Kencana sepuh disingkirkan karena terlibat kasus Suryaning Ngalogo. Ketika masih berstatus menjadi selir, Ratu Kencana telah melahirkan 13 orang anak yang terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri. Putra sulungnya adalah Pangeran Mangkukusumo yang lahir pada tahun 1877. Dengan demikian usianya sama dengan Gusti Raden Mas Putra. Dengan status sebagai permaisuri, Ratu Kencana mengharapkan agar putra sulungnya tersebut bisa diangkat sebagai pewaris tahta atau putra mahkota. Tuntutan itu tidak bisa begitu saja diwujudkan, mengingat ada persoalan lain yang dihadapi oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7, yaitu bahwa Raden Mas Putra masih memiliki seorang adik pria bernama Raden Mas Suyadi. Dengan demikian, Suyadi masih bisa dipertimbangkan sebagai pewaris tahta, karena ia adalah keturunan dari Ratu Emas. Di samping itu, Sultan Hamengkubuwono ke-7 sejak awal juga memiliki hubungan baik dan sangat percaya penuh kepada Suyadi. Hal ini terbukti dari 2 hal. Pertama, Suyadi langsung mendapatkan nama gelar, yaitu Pangeran Haryo Purboyo setelah Gusti Raden Mas Putra meninggal. Nama ini menunjukkan bahwa Suryadi kelak akan memegang peranan penting dalam percaturan politik di keraton. Seperti nama mendiang Gusti Raden Mas Putra yang mendapatkan gelar Pangeran Adipati Purboyo. Bukti kedua yaitu kepercayaan Sultan Hamengkubuwono ke-7 kepada Suyadi bisa dilihat dengan penyerahan wewenang kepada Suyadi untuk mengelola keuangan pribadi raja. Bahkan Suyadi diserai sepenuhnya memegang kunci peti uang pribadi raja dan menyimpannya di almari yang terdapat di kamar tidur Sultan. Ada 2 kunci dari almari itu. Yang satu dipegang oleh Sultan sendiri dan yang lain oleh Suyadi. Dengan demikian, Suyadi bertanggung jawab atas keuangan raja dan selalu dilibatkan dalam penyusunan anggaran keraton. Kedua hal tersebut menjadi penghalang hasrat Ratu Kencana untuk mengajukan Mangkukusumo sebagai calon pewaris tahta. Namun demikian, Mangkukusumo mendapatkan dukungan dari beberapa bangsawan tinggi yang berpengaruh di dalam keraton. Di antaranya adik Sultan Hamengkubuwono ke-7, Pangeran Adipati Aryo Mangkubumi, yang merupakan ayah mertua Mangkukusumo, yang juga menghendaki agar menantunya itu bisa menjadi pewaris tahta. Meskipun Purboyo juga merupakan menantu Pangeran Mangkubumi, namun Pangeran Mangkukusumo lebih diunggulkan, karena menurut Mangkubumi, sosok Mangkukusumo lebih cocok menjadi raja daripada Purboyo. Di Arsip Nasional Republik Indonesia, surat Levering kepada Gubernur Jenderal Edinburgh tanggal 20 Mei 1913 nomor 66 Bundel Algemen Sekretari. Kesan Levering terhadap Mangkubumi adalah sosok yang sangat konservatif dan ambisius berkuasa. Mungkin juga memiliki ambisi menjadi raja. Namun, karena statusnya sebagai putra selir, Mangkubumi tidak mungkin diangkat. Untuk melampiaskan keinginannya, ia menghendaki Mangkukusumo duduk di atas tahta. Purboyo dikatakannya tidak menghormati orang tua oleh Mangkubumi. Jadi ada dugaan bahwa Mangkubumi tidak mudah mengendalikan Purboyo
jika ditetapkan sebagai pewaris tahta. Dengan demikian, di Keraton Kesultanan Jogja, setelah kematian Pangeran Putra, terdapat polarisasi antara kelompok-kelompok kepentingan elit keraton. Purboyo sendiri mendapatkan dukungan dari beberapa orang saudaranya, termasuk Patih Danurejo ke-7 dan Pangeran Hangabei. Namun keduanya tidak menunjukkan sikap secara terbuka karena takut terhadap Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sejak Ratu Hemas wafat, Sultan Hamengkubuwono ke-7 sendiri semakin dekat hubungannya dengan Ratu Kencana sebagai satu-satunya permaisuri. Hal ini terbukti dengan putra Pangeran Putra yang masih bayi dititipkan kepada Ratu Kencana. Sebelum penetapan calon putra mahkota, terutama antara Purboyo dan Mangkukusumo, Sultan Hamengkubuwono ke-7 sebenarnya memiliki sebuah rencana. Berita yang beredar di kalangan keraton bahwa putra dari Pangeran Putra akan dicalonkan menjadi pengganti ayahnya. Ketika Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyampaikan maksudnya untuk mengangkat anak itu menjadi putra angkatnya, maka hal itu menjadi kabar spekulatif bahwa putra angkat yang sebenarnya adalah cucu sultan bisa dicalonkan sebagai pewaris tahta. Namun secara tiba-tiba, anak yang dirawat oleh Ratu Kencana tersebut jatuh sakit. Dokter keraton, Wagener, yang dipanggil untuk memeriksanya, hanya bisa melihat keadaan anak itu yang tiba-tiba kejang dan beberapa jam kemudian meninggal. Di surat Levering kepada Edinburgh tanggal 20 Mei 1913 nomor 66, Bundel Algemen Sekretari, Wagener yang ditanya oleh Levering juga tidak bisa memastikan penyakit apa yang diderita oleh anak tersebut. Tetapi yang jelas bukan merupakan penyakit keturunan dari ayahnya. Dua peristiwa ini mulai menimbulkan kecurigaan pada Levering adanya konspirasi di keraton antara dua kubu, kelompok Ratu Hemas dan kelompok Ratu Kencana. Levering sendiri dalam suratnya yang terakhir telah berubah penilaiannya terhadap kelompok-kelompok itu dibandingkan dengan suratnya pada bulan Februari 1913. Berita meninggalnya anak Pangeran Putra sangat mengejutkan kalangan luas dan kemudian menimbulkan desas-desus yang dikait-kaitkan dengan mitos yang sebelumnya telah beredar. Mitos ini menyangkut kutukan dari Sultan Hamengkubuwono ke-6 menyangkut pernikahan putranya Pangeran Hangabei, nama muda Sultan Hamengkubuwono ke-7, dengan Raden Ajeng Retnopurnomo, nama muda Ratu Hemas. Pada dasarnya Sultan Hamengkubuwono ke-6 tidak menyukai Raden Temenggung Jayadipura, ayah Retnopurnomo. Namun karena didesak terus oleh putranya, Hamengkubuwono ke-6 akhirnya mengizinkan keinginan anaknya menikah dengan putri Jayadipura. Menurut kepercayaan masyarakat Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-6 memberi izin, tapi dengan syarat, yaitu perkawinan bisa dilaksanakan, tetapi Retnopurnomo tidak bisa menjadi permaisuri. Syarat ini sebenarnya menutup peluang keturunan Retnopurnomo untuk bisa menduduki tahta. Namun ternyata Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah melanggar larangan ayahnya dengan mengangkat Retnopurnomo menjadi permaisuri dengan gelar Ratu Hemas. Akibatnya, putra-putranya hampir tidak ada yang mampu bertahan sebagai putra mahkota. Terlepas dari desas-desus tersebut, hubungan di keraton tetap menunjukkan ketegangan. Pangeran Purboyo yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendahara pribadi Sultan tampaknya sulit untuk disisihkan oleh kelompok Ratu Kencana yang menjagokan putranya Mangkukusumo menjadi putra mahkota.
Posisi Purboyo ini sangat strategis karena ikut menentukan pembiayaan proyek-proyek keraton. Dengan demikian, Purboyo sudah ikut terlibat dalam menentukan kebijakan Kesultanan Yogyakarta di kemudian hari. Secara tiba-tiba, kondisi itu berubah dengan adanya suatu peristiwa yang nyaris menyingkirkan Purboyo. Bukan hanya dari menghapus kesempatannya menjadi calon pewaris tahta, tetapi bahkan mengancamnya menjadi seorang terdakwa di depan peradilan Pradata Agung. Peristiwa mengagetkan itu terjadi pada awal bulan April 1913. Belum sampai 100 hari waktu kematian Pangeran Putra dan belum sampai 40 hari kematian putranya. Dalam suasana masih berduka, ada laporan dari Raden Wedono Atmoswito kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 bahwa Pangeran Purboyo telah mengambil sebagian uang pribadi Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang dipercayakan kepadanya. Untuk mendukung laporan ini, Atmoswito yang merupakan kepercayaan Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengatakan bahwa jumlah uang yang dihitung dan dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya. Ketika Sultan Hamengkubuwono ke-7 mendengar laporan itu, ia berniat untuk mencari pembuktiannya. Dengan meyakinkan, Atmoswito memberikan keterangan yang menghubungkan kasus kehilangan itu dengan suatu peristiwa sebelumnya, yaitu ketika Pangeran Purboyo melangsungkan pernikahan dengan istrinya, Kanjeng Raden Ayu Hamengkunegoro. Biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan itu ternyata melebihi anggaran yang disediakan. Selain itu, Purboyo juga tidak mampu membayar hutangnya ketika ia harus membayar perabotan rumah tangganya untuk menempati dalam Purubayan. Sehingga ia perlu meminjam uang kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 sebanyak 20.000 francs. Untuk melunasi semua itu, Purboyo tentu saja harus mencari uang, karena gajinya sebagai bendahara raja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan pembayaran hutangnya. Jadi wajar apabila Purboyo mengambil uang itu untuk melunasi hutangnya. Mendengar keterangan tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menjadi sangat marah terhadap Purboyo. Kondisi yang memojokkan Purboyo ini dimanfaatkan oleh Ratu Kencono untuk membujuk kembali Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan mendesak agar suaminya segera menyisihkan Pangeran Purboyo sebagai calon putra mahkota. Sebagai gantinya, sebaiknya Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengangkat Pangeran Mangkukusumo, putra sulung Ratu Kencono. Tanpa berpikir panjang, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyetujui permintaan permaisurinya itu. Dan dalam pertemuan dengan Residen Levring di Keraton pada tanggal 25 April 1913, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyampaikan niatnya untuk mengangkat Mangkukusumo sebagai putra mahkota dan meminta dukungan serta persetujuan pemerintah Belanda. Levring yang mendengar alasan Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk menyisihkan Purboyo karena dituduh mencuri uang, tidak langsung mengabulkan permohonan Sultan. Sebaliknya, ia mencoba mencari informasi dari sejumlah petinggi keraton. Dari Pate Danurjo ke-7, Levring mendengar keterangan bahwa Raden Wedono Atmoswito bersama Sulebar adalah abdi kepercayaan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Karena kedekatannya dengan raja, kedua abdi ini diperkenankan bebas bergerak, termasuk di ruang-ruang pribadi raja. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa kunci peti uang diambil oleh Atmoswito sendiri. Ketika kembali menemui Sultan Hamengkubuwono ke-7, Residen Levring meminta raja itu agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap Purboyo
dan orang-orang lain yang terkait. Namun, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menolaknya. Hal ini menimbulkan kecurigaan Levring bahwa ada rekayasa di balik kasus ini, sehingga ia mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Edinburgh agar masalah pencalonan putra mahkota Yogyakarta ditunda sampai pergantian Levring dengan B.L. van Bitslevel sebagai presiden pada bulan November 1913. Levring meletakkan jabatannya bulan April 1913 dan digantikan oleh pejabat sementara Koch. Jawaban pemerintah Batavia terhadap persoalan pencalonan putra mahkota masih sama. Gubernur Jenderal menyetujui penundaan pemilihan itu dan menghendaki agar persoalan Puruboyo segera diselesaikan. Di samping itu, pemerintah Batavia tetap bertahan pada prinsip agar proses pergantian tahta jangan melanggar aturan-aturan tradisi yang berlaku, yaitu keturunan permaisuri yang sah. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Februari 1914, Bitslevel membicarakan hal tersebut dengan Patih Danurja ke-7. Atas inisiatif Patih, Pedono Atmoswito harus diamankan karena dia adalah orang yang dianggap menjadi sumber utama informasi kehilangan uang kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7. Setelah Patih Danurja ke-7 mengamankan Atmoswito, Bitslevel mendatangi keraton dan menemui Sultan Hamengkubuwono ke-7. Akhirnya atas tekanan Bitslevel, Sultan Hamengkubuwono ke-7 bersedia untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus Puruboyo. Pada tanggal 7 Maret 1914, setelah dipanggil, Puruboyo menghadap Sultan Hamengkubuwono ke-7 bersama seorang asistennya, yaitu Lurah Atmocandrokusumo. Dalam pertemuan itu, Puruboyo melaporkan bahwa orang yang menghitung uang milik Sultan Hamengkubuwono ke-7 adalah Lurah Atmocandrokusumo. Mengingat sebagian besar uang itu terdiri atas lembaran kertas dan merupakan uang Belanda, biljet yang mungkin dicetak oleh Java Bank, Lurah Atmocandrokusumo tidak memahaminya dan menganggap jumlah nilainya sama seperti uang logam. Akibatnya, jumlah yang dicatat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 berdasarkan laporan Lurah Atmocandrokusumo berbeda dengan ketika kotak itu dibuka oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan dihitung oleh Wedono Atmoswito. Mengingat kunci yang digunakan untuk membuka peti hanya dipegang oleh Puruboyo selain oleh Sultan sendiri, perbedaan jumlah ini menimbulkan kecurigaan yang mengarah hanya kepada Puruboyo sebagai orang yang mengambil uang tersebut. Ketika peti itu kemudian dikeluarkan dan jumlah uang yang berada di dalamnya dihitung kembali oleh Puruboyo di depan Sultan Hamengkubuwono ke-7 secara benar, jumlahnya menjadi sama dan sekaligus membantah tuduhan pencurian uang itu. Pada hari itu juga, Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengirimkan berita kepada Residen Bitslevel yang sekaligus memberitahukan bahwa sumber persoalan ini adalah Pedono Atmoswito. Pedono itu kemudian dituduh oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah menfitnah Puruboyo dan memperburuk namanya sebagai putra mahkota. Sebagai hukuman, Sultan Hamengkubuwono ke-7 memutuskan untuk memecatnya dan mengusirnya dari keraton. Dalam surat Sultan Hamengkubuwono ke-7 kepada Residen Bitslevel tanggal 6 Mei 1914 dalam mail report nomor 1558-4 Bundel Algemen Sekretari, hal yang menarik adalah bahwa Atmoswito tidak dihadapkan kepada pengadilan, tetapi hanya dipecat dan diusir dari keraton.
Hukuman ini dianggap ringan bagi seseorang yang mengadu domba raja dan putranya, serta memperburuk nama seorang calon putra mahkota. Barangkali Sultan Hamengkubuwono ke-7 sudah mencurigai bahwa Atmoswito bukan pemilik inisiatif dalam kasus ini, dan ia terkait dengan salah satu kelompok yang penting dalam keraton. Tidak tertutup kemungkinan pengusiran Atmoswito adalah untuk menyelamatkan orang yang memerintahkannya dari penangkapan dan penghukuman oleh Belanda, seperti yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 terhadap Ratu Wandan dan Pangeran Juminah. Dampak dari peristiwa ini cukup luas dan tidak hanya terbatas pada persoalan keraton. Sultan Hamengkubuwono ke-7 kembali mempercayai Puruboyo, dan bahkan sejak itu ia segera mengajukan Puruboyo sebagai calon putra mahkota. Hal ini berarti bahwa peluang Pangeran Mangkukusumo dan kelompoknya untuk menduduki kursi pewaris tahta tidak ada lagi. Meskipun tidak ada tindakan lebih lanjut untuk menghubungkan Atmoswito dengan kelompok Mangkukusumo dan Mangkubumi, pemulihan kepercayaan Sultan atas Puruboyo sudah menghentikan ambisi Ratu Kencono bagi pencalonan putranya Mangkukusumo. Dalam surat Hamengkubuwono ke-7 kepada Residen Bidlevel tanggal 12 Maret 1914 dalam Mail Raport nomor 1558/14 Bundel Algemen Sekretari, struktur kalimat dalam surat ini menunjukkan perubahan pandangan Sultan yang sangat berbeda dengan kata-kata surat sebelumnya, terutama tentang Puruboyo. Apakah ini berasal dari euforianya karena berhasil membebaskan Puruboyo dari persoalan, ataukah untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial? Tidak bisa dijelaskan. Setelah situasi yang semakin jelas dan ketegangan mereda, Residen Bidlevel kembali mengadakan kunjungan resmi ke keraton pada tanggal 30 Maret 1914. Dalam kunjungan ini, selain menerima penjelasan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 tentang pemulihan nama Puruboyo, Bidlevel juga diminta agar menyampaikan permohonan Sultan Hamengkubuwono ke-7 bagi persetujuan Gubernur Jenderal atas status putra mahkota. Kendati Puruboyo telah diusulkan, namun Sultan Hamengkubuwono ke-7 tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat di Batavia apabila Gubernur Jenderal Edinburgh akan menunjuk Pangeran Mangkukusumo. Setelah membandingkan antara dua calon itu, Residen Bidlevel menilai bahwa Puruboyo lebih terbuka dalam berhubungan dengan dunia di luar keraton dan memiliki kepandaian khusus daripada Mangkukusumo. Karena itu, Bidlevel kemudian mengusulkan kepada Edinburgh agar mengabulkan permohonan Sultan Hamengkubuwono ke-7 bagi pencalonan Puruboyo. Dasar pertimbangan Bidlevel di samping faktor kepribadian Puruboyo, yakni bahwa penundaan penunjukan putra mahkota akan berdampak buruk bagi politik di keraton. Hal ini disebabkan oleh intrik-intrik dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga penetapan putra mahkota akan segera mengakhiri situasi itu. Dalam surat Residen Bidlevel kepada Gubernur Jenderal Edinburgh tanggal 30 Mei 1914 nomor 94, Bundel Algemen Sekretari, salah satu tanda konspirasi yang ditemukan oleh Bidlevel di keraton adalah adanya desas-desus bahwa pemerintah Batavia ingin menghapuskan Kesultanan Yogyakarta, mengingat keseganan Gubernur Jenderal menunjuk putra mahkota didasarkan pada dugaan bahwa Belanda memang menghendaki Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang sudah tua meninggal dan tidak digantikan oleh siapapun.
Dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta melalui laporan Residen Bid-Level, pemerintah kolonial memiliki dugaan bahwa di dalam keraton sendiri terdapat konspirasi politik yang meskipun tidak terbuka jelas mengarah kepada kelompok di sekitar Ratu Kencono dan Pangeran Mangkubumi. Mereka tidak menghendaki keturunan Ratu Hemas menaiki tahta dan berusaha keras agar Pangeran Mangkukusumo menjadi pengganti sultan. Di mata para petinggi kolonial di Batavia, Sultan Hamengkubuwono ke-7 sendiri menyadari hal tersebut. Tetapi karena dirinya berada di bawah pengaruh Ratu Kencono, Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak bisa berbuat banyak kecuali mengikuti keinginan mereka. Bahkan Gubernur Jenderal Edinburgh menganalisa bahwa penyingkiran Puruboyo sebagai calon pewaris tahta justru dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk menyelamatkan jiwa putranya itu dari nasib yang sama seperti yang dialami oleh Pangeran Putro dan putranya. Pihak pemerintah Belanda mencurigai bahwa kedua pangeran tersebut sengaja dibunuh untuk membuka jalan bagi Mangkukusumo menduduki posisi sebagai pewaris tahta. Dalam surat Misib Government Secretary 13 Juli 1914 nomor 299 Bundel Allgemeine Secretary, tampaknya dugaan Edinburgh dan para pejabat kolonial lainnya tentang hal ini kurang tepat. Jika Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyadari bahwa kematian Pangeran Putro dan putranya adalah akibat dari suatu rekayasa, tentu raja ini sudah memerintahkan adanya penyelidikan oleh dokter keraton. Sementara itu, Dr. Wagener yang ditempatkan oleh pemerintah kolonial di keraton sendiri menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh disentri dan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung karena kurangnya udara dan cahaya. Sementara itu, jika Sultan Hamengkubuwono ke-7 ingin menyelamatkan Puruboyo dari ancaman tersebut, tidak perlu ada rekayasa tentang pencurian uang sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pangeran dan putra raja terhadap ayah dan rajanya sendiri. Hal ini jelas terbukti bahwa setelah terungkapnya kasus itu, justru Sultan Hamengkubuwono ke-7 sangat berniat untuk mencalonkan Puruboyo sebagai pewaris tahta. Setelah mendapatkan pertimbangan dari Residen Bid-Level, pemerintah di Batavia bermaksud untuk menyetujui permohonan Sultan bagi penunjukan putra mahkota. Pilihannya sudah jelas, jatuh kepada Puruboyo. Pertanda awal dari pemilihan pemerintah Belanda ini adalah keluar keputusan untuk memberikan pangkat letnan kolonel kepadanya Puruboyo. Padahal sejak tahun 1902 bersama Pangeran Aryo Mangkukusumo, Puruboyo telah menerima pangkat mayor. Dengan menerima pangkat ini, berarti kedudukan Puruboyo menjadi lebih tinggi daripada Mangkukusumo. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk menaiki tahta telah terbuka lebar bagi Puruboyo. Dalam Beslit 9 Februari 1902 nomor 17 Bundel Allgemeine Secretary, ada ketentuan dalam struktur militer Hindia Belanda bahwa raja-raja Jawa dan para bangsawan tinggi menerima pangkat militer tituler. Sultan dan Sunan menerima pangkat militer Jenderal Mayor, sementara para putranya dan saudara kandungnya menerima pangkat mayor. Sementara itu bagi putra mahkota, pangkat yang diberikan adalah letnan kolonel. Untuk para pangeran merdeka seperti Mangkunegoro dan Paku Alam, mereka menerima pangkat tituler kolonel. Pengukuhan Puruboyo sebagai putra mahkota secara resmi hanya tinggal menunggu waktu, dan tanda-tanda itu makin nyata.
ketika pada tanggal 13 Juli 1914 Gubernur Jenderal Edinburgh di Batavia memberikan persetujuan melalui Residen Bidlevel untuk disampaikan kepada Sultan Yogyakarta. Dalam persetujuan itu ditetapkan bahwa Pangeran Arya Puruboyo diakui sebagai pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta dan bakal pengganti Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram. Pelantikannya akan dilakukan oleh Presiden Bidlevel yang dalam hal ini mewakili Gubernur Jenderal sekaligus juga sebagai wakil dari pemerintah Hindia Belanda. Keesokan harinya, setelah surat keputusan ini dikeluarkan, Bidlevel menerima perintah dari Edinburgh untuk mengadakan persiapan bagi pelantikannya. Ia kemudian memberitahukan keputusan Edinburgh itu kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan berdasarkan perhitungan Jawa, tanggal pelantikan ditetapkan pada 23 Syawal tahun B 1844 atau 14 September 1914 atau dilangsungkan setelah bulan puasa. Pada tanggal itu di bangsal pagelaran Keraton Yogyakarta, Pangeran Arya Puruboyo dikukuhkan sebagai pewaris tahta di Kesultanan Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Residen Bidlevel. Upacara ini berlangsung sesuai dengan adat dan tradisi Jawa yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para bangsawan tinggi di Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Adipati Arya Pakualam ke-7, Patih Raden Adipati Arya Danurejo ke-7, dan para pejabat Belanda, serta pejabat pribumi di Yogyakarta. Dengan demikian, secara resmi, Puruboyo telah mendapatkan gelar sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram. Hal yang menarik adalah bahwa dalam upacara tersebut, Ratu Kencana ikut hadir menyaksikannya. Namun demikian, Sultan Hamengkubuwono ke-7 melarang diadakan acara yang berlebihan seperti yang sebelumnya terjadi pada setiap pelantikan putra mahkota. Mungkin saja hal ini terkait dengan situasi yang kurang kondusif secara politik di Keraton Jogja, dan untuk mencegah agar tidak terjadi potensi konflik yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkonspirasi. Demikian video tentang konflik antara Hamengkubuwono ke-7 dan Pangeran Puruboyo, dan intrik penunjukan putra mahkota. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.